Tadi nggak ngomong, mikrofonnya nggak dibawa dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari yang barokah ini, di hari Jumat yang barokah ini, kita bertemu di kediaman atau di rumah yang ini dalam rangka untuk mendengarkan pengajian atau ceramah agama Islam. Semoga dapat berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan ke junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya mulai dari dunia ini sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan atau judul atau tema pada pertemuan pada yang berbagi ini yaitu tentang masalah obat hati. Kenapa? Karena hati itu bisa berbolak-balik. Hati bisa berpenyakit. Hati dengan bahasa Arab kolbun, artinya berbolak-balik. Pantas Rasulullah memberikan doa yaitu Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ila ta'atika wa ta'ati rasulika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang biasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada agamamu supaya taat kepada ajaranmu dan kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang biasa kita doakan setelah habis sholat. Baik, ya sholat fardu apalagi sholat sunnah. Menyangkut dengan masalah hati, kondisi terbagi kepada 3. Ada hati itu kondisi qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Yaitu qalbun sholih, hati yang baik, hati yang sholih. Pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam Al-Qur'an, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tiada berguna harta, kekayaan dan jabatan sebagainya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itulah hati bersih, hati yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan hati yang pantas dicontoh kita sebagai umat muslimin dan muslimat. Baru yang kedua,
kolbun marid. Ada hati yang berpenyakit. Ada penyakit dalam hati. Ini yang perlu diobati. Ada penyakit ria, ada penyakit hasad dengki, ada penyakit takabur, sombong, angkuh. Itulah penyakit hati. Yang demikian itulah penyakit ciri-ciri daripada syaitan. Dan tidak pantas kita ikuti dan tidak pantas kita contoh. Karena syaitan adalah innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka kita sebagai Islam, udkhulu fis silmi kafa, masuklah kalian ke dalam agama Islam menyeluruh keseluruhannya. Jangan sebagian-bagian, jangan setengah-setengah. Karena Islam itu adalah kita harus patuh dan tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah qalbun mayit. Apa itu qalbun mayit? Hati yang mati. Kalau hati sudah mati, diberi nasihat pun tidak masuk, diberi bimbingan pun tidak sadar. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Allah mencap hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Mudah-mudahan kita berlindung kepada yang demikian. Kalau sudah hati sudah mati, berarti ibarat pohon tidak ada gunanya. Terus tumbuh, tapi tidak berbuah. Tidak ada hasilnya. Maka yang kita maksud sini adalah obat hati. Obat hati yang berpenyakit, inilah yang perlu kita obati. Rasulullah SAW bersabda, khamsu'unna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam obat hati. 5 macam obat hati. Yang pertama, majalisatus solihina. Sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang yang selalu tunduk dan patuh kepada ajaran Islam. Kita harus bergaul dengan dia, kita harus akrab dengan dia. Karena di antara kita udah jelas-jelas mungkin banyak kekurangan kita, banyak kelalaian kita. Berarti solusinya bagi orang-orang yang hatinya tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beribadah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya obatnya selalulah bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaullah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Ditanya solusi supaya dia membimbing kita kepada ajaran Islam. Kalau kita kurang sholat, kurang ibadah kepada Allah, bertanyalah sama dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang-orang yang betul ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Kalau dia ahli ibadah, tanya dia. Sebaliknya, kalau dia istilahnya ahli daripada yang lain-lain, tanya pula dia. Karena sesuatu itu mempunyai ahli masing-masing. Ada ahli ibadah, ada ahli tukang, dan macam-macam sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini, yaitu kepada masalah ahli ibadah. Karena kita hidup di dunia ini untuk menuju surga, tiada lain dan tidak bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang hartamu,
Allah tidak memandang wajahmu, Allah tidak memandang kekayaanmu, tetapi yang Allah pandang adalah bagaimana engkau bertakwa kepadanya. Yang pertama, solusi daripada untuk mengobati hati. Yang kedua, wa qiraatil Qur'ani, selalu membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kita membaca Al-Quran sebagai obat hati, obat pikiran, sehingga Rasulullah SAW bersabda, man aroda ayatakallama falyaqra'il Quran. Siapa yang mau berkeinginan untuk berkata-kata, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran tersebut, maka kita sudah termasuk orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu salah satu daripada untuk mengobati hati. Baru yang ketiga, wa ihlahul batuni, dan selalulah banyak berpuasa. Di antara puasa-puasa yang wajib, banyak lagi puasa-puasa atau banyak puasa sunnah. Dan diperbanyak untuk berpuasa, apalagi puasa Senin, Kamis, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Yang tujuannya itu supaya hati yang kotor bisa terkupas dari dalam hati. Sendirinya bahwa segala kekurangan kita, kehilapan kita yang kita lakukan dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qiyamul laili. Obat hati yang keempat yaitu selalu mendirikan solat malam. Solat malam, solat hajat, solat tahajud, dan begitu juga dengan solat witir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk salat malam itu supaya betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan waktu yang sunyi. Apalagi waktunya sudah lewat tengah malam, jam 12 atau jam 1, kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun segala atas segalaan. Dan kita meminta apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan, yaitu pada waktu yang sunyi, yaitu pada kepentingan qiyamul lail atau mendirikan salat malam tersebut. Baru yang kelima, wattadarru ila subahi, dan selalu bermunajat kepada Allah sampai subuh kalau bisa. Dengan arti kata kita berzikir, kita bertasbih, kita bertahlil. Nah, bukan dengan arti kata kita berdoa terus, tetapi banyaklah zikir yang kita kumandangkan, banyaklah tasbih-tasbih yang kita baca untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selalu membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca tasbih. Selalu membaca istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Selalu kita membaca istighfar dan tasbih. Begitu juga dengan tahlil. Tandanya kita sebagai hamba Allah, hamba yang lemah, hamba yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan satu-satunya untuk
mendekatkan kecuali mendekatkan kepada diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang ditunjuknya, yaitu melalui istighfar, tasbih, tahlil dan zikir-zikir lainnya sesudah solat waktu atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia biasa, manusia yang lemah, kita tidak boleh bersifat angkuh. Kenapa? Karena kita adalah manusia biasa. Karena kita adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah yang lemah. Berarti harus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon petunjuk darinya supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi, ibu yang saya hormati, dengan demikian maka obat-obat hati yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bagi kita semua mendapat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ditunjuki dan diberi karunia Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati sebelum menjadi orang-orang yang muslim. Kenapa? Kalau mati dalam keadaan tidak muslim, maka sudah jelas matinya itu bukan mati yang baik. Tetapi mati yang muslim, yaitu dengan mengatakan man akhiru kalamihi dakhulul jannah la ilaha illallah dakhulul jannah. Siapa yang perkataannya akhir perkataannya la ilaha illallah, maka sudah pasti masuk surga. Maka itulah yang kita nantikan, yaitu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, biarpun sedikit tapi sangat banyak manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita ini. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.